Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya mau memperbaiki sebuah rice cooker Bolde dengan tipe Smartless Sugar Low Carbo Low Calorie SMR 168. Kata yang punya rice cooker ini gampang basi nasinya. Kita coba buka dulu. Ada inner dan ada sarangan. Kita lepas saja inner dan sarangannya. Terus kita colokin ke arus listrik 220 volt. Hidup. F10 berapa tadi? Kita cabut lagi. Kita colokin F101. Langsung panas, normal. Kira-kira apanya yang rusak dan gimana cara memperbaikinya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Langsung aja kita bongkar. Kita buka skrup 3 buah ini. Bersih banget ini isinya. Dan ini dia mainboardnya. Cepat basi. Rice cooker ini hanya menggunakan satu elemen pemanas, nggak menggunakan heater atas dan heater samping. Termostatnya pun cuma satu, termostat digital. Kalau cepat basi, bisa jadi panasnya itu kurang maksimal pada elemen, dan elemen ini diatur panasnya oleh mainboard. Ini yang agak membingungkan, kerusakan di mainboard apa kerusakan di termostat. Karena touchscreen-nya juga normal, touchscreen itu atau panel itu gabung sama mainboard, jadi mainboardnya nggak usah diganti lah ya. Muncul tulisan F101, pasti ada problem di sensor, dan sensornya cuma satu, cuma ini. Jadi ini aja lah yang kita ganti, sensor dari termostat bawah, termistornya yang kita ganti. Kita lepas ya. Ini skrup groundnya lebay, nggak bisa dibuka guys. Putusin aja lah ya. Loh, masa kabel ground kuat banget, dah kayak mesin ya, udah kayak mesin kendaraan bermotor. Ini dia yang bakal kita ganti dengan yang baru. Sekarang coba kita ukur termostatnya. Di dalamnya kan ada sensor yang namanya termistor, jadi kita ukur termistornya. Berapa hambatannya? 78. Bisa jadi sih ukurannya akan berubah ya seiring dengan bertambahnya panas di elemen. Kalau misal pengukuran tanpa dikasih stimulus panas, bisa aja ukurannya kelihatan bener. Tapi waktu dikasih panas, bisa jadi dia berubah atau baru kelihatan rusak. Jadi saya mau spekulasi aja, langsung saya ganti termostatnya dengan termostat yang baru. Dan alhamdulillahnya saya bisa ngedapetin termostatnya seperti ini. Langsung aja kita ganti. Sebelumnya kan saya ambil bagian dalamnya aja, bagian luar dari termostatnya ini nggak saya ambil. Karena saya belinya dapat bagian luarnya, jadi sekalian aja lah bagian luar yang lama ini saya akan lepas dengan cara mencongkelnya seperti ini. Terus bakal kita dorong ke bagian dalam sana, nanti dia bakal bisa terlepas.
Dan untuk memasang termostat yang baru, bagian ini harus kita keluarin dulu seperti ini. Kita congkel pakai obeng min sampai seperti ini. Pas dia udah bisa masuk, tapi kurang pas, kita bisa ngelonggarinnya lagi seperti ini. Supaya dia bisa ngunci kiri kanan. Lakukan juga di bagian yang satu lagi. Dicongkel seperti ini. Habis itu tinggal kita pasang soket termostatnya. Karena skrup groundnya ini nggak bisa dibuka, akhirnya saya putusin dan saya solder seperti ini. Kabel groundnya. Udah saya pasang termostatnya. Sekarang kita bisa tes dia mau panas apa enggak, tapi kita nggak bisa tahu nasinya cepet basi apa enggak karena harus kita kasih nasi. Nggak pengen saya tes pakai nasi, jadi langsung aja kayak gini ya. Asal kita udah tahu panas berarti ya udah sembuh lah gitu. F101 ini biasanya memang nggak bakal hilang sih kalaupun kita ganti sensornya. Jadi ya udah biarin aja. Sekarang udah aktif. Kita matikan. Kita ulang ya. Nggak lega banget. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Kita hidupkan. Sensornya sensitif banget tuh. Tuh, belum saya sentuh bahkan. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, belum saya sentuh loh padahal. Sekarang saya cabut dari arus listrik 220 volt, saya buka dan saya bakal sentuh. Tuh, udah panas, panas banget. Insya Allah sembuh. Di video kali ini saya mau memperbaiki sebuah oven listrik merek Bolde, Diamond Healthy System. Tipenya adalah super oven toaster. Oke. Rusaknya nih, 7 segmennya nggak aktif semua. Jadi ada kesulitan kita waktu mau mengoperasikannya gitu. Oke lah, jadi langsung aja lah ya, kita cari cara untuk membongkarnya. Sekarang kita matikan ini. Kita matikan. Matiinnya dengan cara dicabut langsung. Tuh, nggak ada on off-nya di sini. Ini 7 segmennya aja nih rusak guys. Untuk panasnya sih dia normal. Ya dia nggak bisa dimatiin dari sini, langsung dicabut ya. Kita cabut. Kalau dilihat dari anatominya sih kayaknya ngebongkar bagian panel ini dari bagian depan. Jadi bagian depan ini kan skrupnya cuma ada di bawah sini. Bawah sini aja yang coba kita eksekusi. Ternyata bagian bawahnya aja kurang, nggak bisa dicabut. Rupanya di dalam sini masih ada skrup-skrup dan kemungkinan besar sih skrup-skrup ini harus kita buka dulu ya, supaya bisa kebuka bagian depannya. Jadi kita buka dulu skrup-skrup yang ada di bagian dalam depan ini. Ini dia penampakannya, jadi lebih mudah itu menjangkaunya sebetulnya dari samping. Ternyata bukan dari depan, tapi nggak apa-apa lah ya. Minimal kita udah tahu caranya. Sekarang kita akan nyasar ke panel ini. Jadi kita fokus ke 7 segmen. 7 segmen ada di PCB yang ini. Ini mainboardnya. Semuanya normal. Jadi bagian ini yang bakal kita jangkau.
Kita cari cara dulu untuk melepasnya. Ini ada klip-klip, jadi kayaknya klip-klip ini harus kita longgarin satu persatu seperti ini. Dan kita cabut gitu. Supaya lebih gampang lagi, coba kita lepasin dulu ini penguncinya ya. Pernya ini kita lepas dulu. Nanti kita pasang lagi. Nah, seperti ini kan bisa lepas semua bagian depannya. Seperti ini. Coba kita lepasin skrup yang ini ya. Ada skrup di sini 1 2 3 4 5 6. Pokoknya kita lepasin dulu skrup PCB-nya. Satu persatu. Kalau misalnya kira-kira kabel ini ganggu, kita bisa coba lepasin. Tahu kan cara ngelepasinnya? Tapi jangan sampai salah naruh kabel ya, nanti repot nanti. Kita lepasin satu-satu skrup-skrupnya. Sekarang udah terlepas, jadi kita lepasin kabelnya, kabel data ke 7 segmen, dan akhirnya kita bisa memisahkannya seperti ini. Nah, skrup-skrup yang ada di sini, nih, ini baru kita bukain satu persatu. Coba langsung kita lepas ya. Jadi cara ngelepasnya tuh congkel seperti ini, perlahan. Pastikan udah terlepas semua, nggak ada yang lengket. Karena kalau masih ada yang lengket berarti dia nggak mau dilepas. Biasanya skrup yang masih belum dibuka seperti itu. Tapi kalau udah bisa dibuka seperti ini, nah inilah, berarti skrupnya semua udah kita buka ya. Oke. Ini dia bagian yang rusak, 7 segmennya harus diganti dengan yang sama persis. Inilah modul 7 segmen yang nggak ada dijual di pasaran, jadi harus pesan khusus ini, baru kita bisa menggantinya. Dan ini nggak bisa diperbaiki, jadi harus diganti gitu satu paket ini. Kalau bisa sih seluruhnya ya. Kalau misal kita perhatikan di sini solderannya nggak ada yang rusak. Biasanya kalau kita bersihin pun sama aja, nggak bakal ada perubahan. Jadi jalan satu-satunya adalah mengganti 7 segmennya atau panel LED-nya ini. Ini dia tipenya WLS C11 R52771202105006. Dan IC yang digunakan di sini adalah bertipe Holtec BS 86D2DA atau D20A. B586D20A. Terus IC yang satunya tipenya adalah TM1629C. Oke, saya mau cari dulu penggantinya. Ini dia yang harus diganti. Baiklah ya, sebelum kita dapat penggantinya, coba kita tes lagi setelah kita bongkar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bisa beroperasi ya. Artinya pas sudah dibongkar dan dipasang nggak jadi masalah, masih bisa beroperasi meskipun nggak ada perubahan sama 7 segmennya ya, karena memang belum diganti gitu. Saya mau cari penggantinya dulu, kalau ada nanti bakal saya balik lagi untuk nunjukin sama kalian semua. Dan sekarang kita ada di part kedua, memperbaiki rice cooker Celica yang warna merah dan
rice cooker rice sugar digital yang warna putih itu. Sekarang saya udah bisa ngedapetin mainboardnya atau modul PSU. Sekarang ayo saya pengen tunjukin beberapa hal di sini. Ini dia berkarat kaki pernya, dan ini kalau misalnya ditutup dia itu semacam lengket gitu, jadi ada bunyi. Ini disebabkan karena air dari nasi waktu memasak tuh ngumpul di sini. Oke lah, kita biarin aja dulu. Sementara ini tuh kita lihat di sini kabelnya tuh selongsongnya udah terkelupas. Mungkin bakal ada kerusakan yang nggak bisa aku duga, nggak tahu apa. Yang jelas kita mau ganti modul PSU-nya, jadi kita balik dulu posisi dari rice cooker ini. Setelah kita membuka beberapa buah skrup yang ada di sini, kita bisa membuka 2 buah skrup ini dan kita ambil mainboardnya. Saya punya mainboard yang sama persis seperti ini, jadi saya akan mengganti mainboard ini dengan mainboard yang baru. Yang jelas kabel ini diposisikan harus sesuai ya. Ini juga kabel elemen ini harus dipasang sesuai ke tempatnya di sini. Dikasih thermal fuse juga nih. Sekalian 1 buah. Langsung kita pasang. Selesai. Ini mesin yang baru. Ini mesin atau modul PSU yang lama. Sekarang kita close, kita tes gimana normal kira-kira. Saya udah siapin inner di dalamnya. Tuh, meskipun inner dari rice cooker yang lain, tapi minimal bisa dipakai lah ya. Ini saya kasih air seujung kuku. Saya akan setel selama 10 menit untuk waktu standby. Saya colokin ke arus listrik 220 volt. Turunin aja ini kabelnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup 10 menit ya. Setelah 10 menit nanti dia bakal on alias memanaskan. Dan nanti kita kurangi airnya. Nih ya, udah jalan 10 menit. Dan ternyata masih kayak gitu tuh. Belum hitung mundur, kayaknya sih airnya masih banyak. Saya bakal buka dan coba kurangi airnya. Kayak kebanyakan tadi. Hati panas. Panas banget. Langsung matiin. Saya cabut dari arus listrik 220 volt. Tuh. Sepanas itu. Airnya tinggal dikit sih. Udah hampir mau habis. Jadi kita lanjut aja lah ya. Kita masak 10 menit lagi. Tuh liatin airnya di sana menggenang. Airnya harus dibersihin dulu itu. Atau biarin aja lah ya. Kita tes lagi deh 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tunggu 10 menit lagi. Udah hampir 10 menit ini. Tuh. Dan aromanya ini udah aroma gosong loh. Kita tunggulah ya. Beberapa saat lagi dia mau ngitung mundur apa enggak. Harusnya dia bisa ngitung mundur supaya cut off. Atau kita lihat cut off-nya seperti apa dia. E3 atau hitung mundur dari 10 sampai 1. Nah tuh, relaynya bunyi kan. Artinya dia memutus dan menyambungkan arus tuh. Muncul E3 malahan.
muncul E3. Kering tuh. Kalau kayak gini sih kita harus cek sensor atas ini. Ternyata belum sembuh total. Saya penasaran, akhirnya saya bongkar lagi dan coba saya cek untuk memastikan kondisi dari sensor bawah dan sensor atasnya dalam keadaan seperti apa, baik-baikkah atau udah ada pergeseran nilai yang signifikan. Termistor ini bisa kita ukur menggunakan avometer digital skala resistor 200K, karena nanti dia biasa berukuran 30 sampai 80K. Sekarang kita lihat ya. Ini sensor atas. Dia berukuran tuh 81K. Dan nggak putus kabelnya. Sekarang sensor bawah. Kita tes berapa? Tuh. 81K juga. Nggak masalah sih. Sensor atas, sensor bawah. Bisa jadi karena menggunakan innernya berbeda, akhirnya dia nggak bekerja dengan sempurna gitu. Karena kalau untuk peralatan digital itu ngaruh banget sih. Jadi ini saya sudahi dulu, nanti kalau misalnya ada problem lagi baru kita cari solusi yang lain. Berarti kita akan mengganti sensor bawah ataupun sensor atas termostatnya ya. Termistor sama termostat yang bagian bawah. Kali ini saya mau memperbaiki sebuah TV yang katanya nggak bisa nyimpen siaran. Ayo langsung kita tes. Kita perhatikan ini ada tombol power, menu, input, CH sama volume. Coba kita pindahin inputnya ke opsi-opsi yang ada. Coba kita pilih TV. Tuh, ada OSD nomor 1, nggak ada sinyal. Kalau channelnya kita naikin, kita turunin, dia nggak ngaruh apa-apa tuh. Kemudian kita tekan input lagi, kita pindahin ke AV. AV nggak ada sinyal. Kita pindahin inputnya ke USB misalnya. Ya nggak ada apa-apa kalau misalnya nggak dicolok ya. Coba kita tekan tombol, oh nggak bisa ya. Kalau udah ke sini, ke input USB, ternyata tombol inputnya nggak bisa dipencet. Kita matiin deh. Kita hidupin lagi. Kita pindahin ke input TV. Stuck di sini dia. Iya, nggak bisa dipindahin loh. Walah. Begitu udah dipindahin ke USB, nggak mau dipindahin ke tempat yang lain. Kita matikan. Kita cabut. Kita colokin lagi. Kita on kan dengan menekan tombol power on di sini. Warna biru muncul di LED-nya. Sekarang masuk ke input USB. Kita pindahin inputnya. Inputnya nggak mau dipindahin. Nggak mau loh. Wah, stuck dia di sini. Dan menu untuk TV dan PC itu nggak bisa diarahkan ke sana. Nih ya. Tuh, balik lagi ke video dia. Volumenya pun nggak ngaruh nih dipencet. CH juga nggak bisa dipindahin inputnya. Kita matiin, coba kita bongkar deh. Kita lihat apa ada yang rusak di dalam. Setelah saya bongkar, ternyata saya nemuin ada 2 buah elko di power supply yang belendung seperti itu. Ini udah jelas akan mengakibatkan kerusakan yang aneh-aneh. Bahkan waktu saya ngedapetin barang ini, yang punya pun bilang katanya nggak bisa nyimpen siaran. Terus saya balik nanya kan. Jadi waktu digunakan buat nonton ini pakai input apa? Input antena apa?
TV kabel, pakai kabel RCA. Pakai TV kabel bang, katanya gitu. Nggak mungkin nyimpen siaran TV-nya kalau pakai TV kabel. Kalau pakai TV kabel itu siarannya kan disimpan di set-top box-nya gitu, nggak disimpan di TV-nya gitu. Kalau misalnya dilihat dari mainboard sih, saya nggak ngelihat ada kerusakan di sini. Tapi yang udah jelas kelihatan rusak di sini adalah elko 2 buah. Ini harus diganti. Saya akan ganti, tapi sebelum saya mengganti ini, elko yang lain juga bakal saya cek kira-kira kondisinya seperti apa. Terus kita pasang lagi, mau normal apa enggak waktu kita pencet-pencet. Tadi kan inputnya nggak bisa dipindahin dari USB ke yang lain. Setelah nanti kita ganti, kita lihat hasilnya seperti apa. Kita cabutin dulu, ini kabel ke mainboard, ini kabel ke backlight. Dan ini dia elko yang rusak itu. Ukurannya sama, 1000 mikrofarad, 25 volt. Atasnya udah melendung dulu. Meskipun bawahnya nggak kelihatan rusak. Ini dia penggantinya. Elkonya lebih kecil daripada yang asli. Yang asli gede. Tapi kan ukuran mikrofarad sama tegangannya sama. 1000 mikrofarad 25 volt. Sekarang kita pasang pengkabelannya. Terus kita tes. Kira-kira stuck lagi apa enggak? Dan kalau kita pindahin ke input TV, apakah muncul rasternya? Yuk sama-sama kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita pencet tombol power. Tombol power dipencet, masih warna merah. Nggak hidup. Jadi ganti elko kok malah nggak hidup. Ternyata bukan soket backlight yang lupa dipasang, tapi soket ini loh. Soket ke tombol, pantas tombolnya nggak berfungsi. Udah saya pasang, sekarang kita lihat hasilnya seperti apa. Saya pencet power, oh baru warna biru deh. Hidup nggak? Nah, hidup. Ini di menu atau input USB. Sekarang saya tekan input, tetap nggak ngaruh loh. Tombol inputnya ditekan, dia tetap nggak ngaruh. Cuman tombol menu aja yang ngaruh di sini. Kayak nggak ada perubahan gitu. Masih belum sembuh ternyata. Setelah diganti elko yang rusak. Saya matikan. Kita masuk ke service mode deh. Caranya dengan menekan tombol input dan volume minus secara bersamaan. Seperti ini terlebih dahulu. Dua-duanya ditekan, tahan. Terus kita colokin stekernya ke arus listrik 220 volt. Tunggu. Kayaknya nggak bisa. Cabut lagi. Kita ulangi. Kita tekan volume main dan input. Kita colokin. Kayaknya nggak mau masuk juga deh. Karena ini adalah TV tua, jadi ada baiknya kita coba untuk cek tombol atau switch taktilnya. Jangan-jangan tombol inputnya tuh memang rusak, makanya kita nggak bisa mengatur inputnya. Maklum ini umurnya udah tua. Kita lepasin seluruh skrup yang ada di sini, sampai akhirnya kita bisa ngambil PCB-nya seperti ini. Bukan pakai switch taktil ternyata. Oh alah, bukan pakai taktil. Ternyata switchnya tuh ada di dalam sini loh. Sekarang coba kita flash menggunakan flash disk. Daripada nyempotin IC, mana tahu bisa lancar kan. Kita tekan tombol power pada TV dan kita colokin ke arus listrik 220 volt stekernya. Bismillah. Lampunya nyala biru, tahan aja terus. Rupanya nggak mau menggunakan cara ini. Jadi harus pakai cara yang lain, yaitu membersihkan PCB-nya. Ini semacam ada minyak-minyak kayak gitu loh di bodinya ini. Mungkin ini sih yang menyebabkan error salah satunya. Dan nggak cuma di bagian atasnya, di bagian belakangnya sini juga ada semacam minyak-minyak gitu. Tuh, ini nggak boleh ada di PCB. Nggak tahu apa penyebabnya. Yang jelas
Kita harus bersihin menggunakan cairan pembersih atau thinner super gloss. Kalau udah dibersihin baru kita tes lagi. Ini kondisi setelah saya bersihin pakai cairan pembersih, terus saya jemur sampai benar-benar kering. Sekarang kita pasang dan kita tes. Yuk kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan tombol power on. Hidup. Tetap nggak mau ternyata. Sama aja kayak sebelumnya. Masih belum berhasil. Akhirnya TV ini nggak jadi saya lanjutin untuk memperbaiki karena beberapa pertimbangan dari yang punya, akhirnya saya kembaliin. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.